Bismillahirrahmanirrahim. Diberitahukan kepada jamaah kajian kitab Murojaah Kitab Tauhid pada malam hari ini insya Allah akan diisi dengan sesi tanya jawab. Tafadhol kepada jamaah yang memiliki pertanyaan dapat mengetik pertanyaannya pada kolom chat atau dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui fitur raise hand. Jazakumullah khairan. Dimulai jam 12 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustadz langsung Anda bacakan saja pertanyaan pertama. Bagaimana? Ana buka dulu sebentar, terus nanti antum bacakan ya. Buka. Oh ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa Waalaikumsalam nasta'inuhu wa warahmatullahi nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkhususkan untuk tanya jawab. Mungkin juga di akhir kajian kita akan tentukan kelanjutan dari kajian ini menggunakan kitab apa. Tafadhal, bacakan aja pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, bagaimana membantah syubhat jika ada orang yang mengatakan jika seluruh takdir sudah ditentukan, mengapa ada penghakiman atau pertanggungjawaban? Kan semuanya sudah ditentukan. Udah pertanyaan itu ya? Nah, Ustaz, sudah. Iya, Baik. pertanyaan pertama. Barakallahu fiik. Pertama, itu tidak menjadi alasan bahwa seseorang dibenarkan untuk memilih sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena walaupun semuanya telah ditentukan oleh Allah, tapi kita nggak diberitahu terkait apa yang akan terjadi nanti. Kita nggak diberitahu nasib kita bakalnya bagaimana. Dan semuanya terbuka. Wahadainahun najdain. Ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kita dua kehendak. Kehendak untuk berbuat fujur ada, kehendak untuk berbuat takwa pun ada. Allah juga telah jelaskan kepada kita konsekuensi dari masing-masing pilihan. Siapa memilih jalan dosa dan maksiat, konsekuensinya neraka, siksa, dan seterusnya. Siapa memilih jalan ketakwaan, jalan tauhid, konsekuensinya nikmat, surga, dan seterusnya. Lantas, kalau ini semua sudah dijelaskan oleh Allah, lalu seseorang tetap dia memilih untuk bermaksiat, maka dia yang salah di sini. Dia yang salah. Walaupun pilihan dia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hisab itu untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan bahwasanya Allah tidak berlaku zalim sedikit pun, karena segala sesuatu tercatat, terekam, ada saksi-saksinya. Saksi-saksinya bahkan dari diri kita sendiri. Jadi keimanan terhadap takdir tidak bisa sedikit pun dijadikan sebagai alasan. Kalau Allah maksa kita, baru kita boleh beralasan dengan takdir. Orang-orang yang dipaksa oleh Allah, tidak diberi pilihan sedikit pun untuk mengubah nasibnya, nasib yang akan datang yang dia belum tahu,
Seandainya manusia itu dipaksa oleh Allah, baru dia boleh beralasan dengan takdir. Nah, itu akidahnya Jabriyah. Akidah Ahlussunnah, Allah tidak memaksa kita. Nah, buktinya ya sekarang ini, siapa yang maksa antum untuk mendengarkan kajian sore malam hari ini? Nggak ada. Antum pilih sendiri kan? Siapa yang maksa antum untuk tetap menyimak? Siapa yang memaksa antum untuk sholat maghrib tadi berjamaah atau sholat maghrib di rumah? Semua atas pilihan kita. Itu realitanya begitu. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin meminta nasihat Ustadz. Kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan agar senantiasa mengingat Allah dalam keadaan lapang maupun sempit sehingga terhindar dari perbuatan dosa? Syukron. Nah, Tafadhol, Ustaz. kiat-kiat ya ada beberapa ya. Di antaranya membiasakan lisan kita untuk senantiasa basah dengan zikrullah. Melatih itu. Yang tidak terlatih memang dia perlu effort lebih banyak ya. Karena untuk membiasakan sesuatu yang belum terbiasa tentu tidak sama dengan orang yang membiasakan sesuatu yang sudah terbiasa. Ya kiat-kiatnya misalnya menggunakan alat bantu, entah HP-nya diinstal aplikasi yang dulu ada aplikasi namanya Asistenku ya, dikembangkan oleh sepupu saya sendiri. Dia membantu kita untuk mengingatkan kita membuat evaluasi harian tentang amal ibadah kita yang belum zikir akan diingatkan, sudahkah Anda zikir pagi hari ini, sudahkah Anda begini, sudahkah Anda begitu, berapa kali Anda telat sholat 5 waktunya, misalnya telat 1 rakaatnya udah berapa kali hari ini, dan seterusnya. Atau aplikasi yang lain, banyak insya Allah media-media yang kita bisa gunakan. Ya, kiat yang kedua, kita bergaul dengan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Karena al-mar' ala dini khalilihi, kata Nabi SAW. Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan mengikuti agama sahabat setianya, orang-orang yang sangat dekat dengannya. Maka perhatikan dengan siapa kita ini bersahabat. Kemudian kiat yang berikutnya adalah dengan memvariasikan, karena mengingat Allah, zikrullah itu ada 3 cara. Pertama, mengingat Allah secara lisan. Yang kedua adalah dengan hatinya, artinya menghayati apa yang diucapkan oleh lisan. Dan yang lebih bermanfaat lagi adalah mengingat Allah dengan lisan, hati, dan juga dengan anggota badannya. Gerak-geriknya dia sesuaikan dengan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diridhoi oleh Allah. Itu adalah bentuk zikrullah. Zikrullah bil arkan. Itu tentunya memerlukan proses. Ya, harus belajar, harus kemudian banyak menggunakan waktu, memanfaatkan waktu, tidak disia-siakan begitu saja. Terutama untuk zikir lisan itu sangat mudah, murah, kapanpun, dimanapun. Maka orang yang faham fadilah di balik zikir lisan ini, dia akan manfaatkan setiap waktunya untuk itu. Nah, dengan membaca fadilah-fadilah tentang zikir itu juga akan lebih menyemangati kita ya. Seperti Nabi SAW yang sahih. Ala adullukum ala khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha li darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal fiddah wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qulna bala ya Rasulullah, qala dzikrullahi azza wa jalla. Ya, maukah kalian ku beritahu tentang amalan terbaik kalian? Amalan yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat kalian, yang lebih baik bagi kalian daripada membelanjakan emas dan perak, bahkan lebih baik bagi kalian daripada kalian berjihad, berhadapan-hadapan dengan musuh, kalian penggal leher mereka atau mereka yang memenggal leher kalian.
Para sahabat mengatakan, jelas kami mau ya Rasulullah. Kata Nabi, zikrullahi azza wa jalla. Nah, berikutnya. Nah, jazakallah khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, pada masa new normal, Ana sudah ke masjid. Apabila imam meminta shaf untuk rapat, maka Ana rapatkan. Jika tidak diminta, maka tidak Ana rapatkan. Apakah tindakan Ana sudah betul, Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Terlepas dari penamaan new normal itu sendiri, saya sebenarnya nggak sependapat ya. Karena toh sekarang juga sudah diralat oleh yang menciptakan nama itu. Adaptasi kebiasaan baru sekarang istilahnya, karena itu salah. Kita ini belum normal. Ya, kita belum memasuki kondisi yang normal seperti sedia kala, belum. Sedangkan orang-orang memahami kalau new normal sudah normal lagi. Nah, jadi terlepas dari itu, sebetulnya perapatan soft itu juga tidak tepat untuk saat ini ya. Saya katakan untuk saat ini. Karena kita sekali lagi belum normal. Sekali lagi kita belum kembali seperti sedia kala, belum. Sehingga tidak tepat apabila kita kembalikan aturan-aturan itu seakan-akan tidak ada pandemi. Ya. Jadi perintah imam itu adalah perintah yang tidak pada tempatnya untuk saat ini dan tidak sejalan dengan kaidah-kaidah syar'i, tidak sejalan dengan himbauan pemerintah, dengan himbauan para ahli-ahli medis, sehingga apabila tidak ditaati juga tidak ada masalah sama sekali di situ. Nah, kalaupun antum tetap merapatkan soft, yang Anda khawatirkan bukan dari segi hukum syar'i sholatnya, bukan. Sholatnya tetap sah ya. Mau rapat, nggak rapat tetap sah sholatnya. Cuma apabila itu menimbulkan penularan, padahal penularan penyakit ini yang jadi masalah adalah gejalanya seringkali tidak kelihatan. Sehingga orang tidak merasa dia itu membawa penyakit atau terkena penyakit. Ini yang jadi masalah. Sedangkan kaidah syariat menyebutkan la dharara wa la dhirar. Ad-dhararu yuzal. Kemudaratan harusnya dieliminasi, disingkirkan, dicegah supaya tidak terjadi. Nah, kalau ada dua kemudaratan, mudarat berkaitan dengan ibadah yang menjadi kurang sempurna atau mudarat yang berkenaan dengan dengan keselamatan jiwa, mengancam keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa tidak pasti terancam. Memang tidak pasti terancam, tapi ada ancaman. Sekali lagi ya, yang kita bahas di sini bukan orang kalau merapat itu mesti ketularan. Saya tidak katakan begitu. Tapi ada ancaman yang lebih besar ketika seseorang dalam kondisi seperti ini dia rapatkan softnya. Itu lebih rentan. Ya, kondisi masjid nanti bagaimana, sirkulasi udara, siapa di sebelah dia, itu faktor-faktor yang nanti akan menambah atau mungkin menurunkan, ya, menurunkan resiko. Artinya tetap resiko itu lebih besar, tapi sebesar apanya itu akan ditentukan oleh banyak faktor. Kalau masjidnya itu ventilasinya buruk, makin besar. Kalau di sampingnya orang yang positif dan tidak menampakkan gejala, jelas makin besar lagi. Ya, kemudian dia batuk-batuk misalnya, maka lebih besar lagi. Tapi kalau masjidnya ventilasinya bagus, di sebelahnya orang-orang yang tidak sakit kebetulan, ya, maka akan lebih kecil. Tapi ala kulli hal, dengan berdekatan itu lebih besar. Ini sudah menjadi fakta. Nah, Anda ingin jelaskan bahwa ketika terjadi dua mudarat di sini. Yang pertama, kalau kita rapatkan soft, ada mudarat ancaman terkena COVID-nya lebih tinggi. Walaupun tidak pasti. Kalau direnggangkan softnya, ancaman terkena COVID-nya lebih rendah, tapi mudarat dari segi kesempurnaan sholat. Nah, mana yang kita pilih? Apakah kita lebih mendahulukan keselamatan jiwa kita, ataukah kita lebih mendahulukan kesempurnaan ibadah sholat kita? Jawabnya,
Dalil-dalil syar'i menunjukkan keselamatan jiwa itu lebih didahulukan. Oleh karena itu, dalam fatwa yang sudah kami rilis di Dewan Fatwa, penjelasan yang bisa kita ambil dari hadisnya Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari tentang perintah beliau kepada muadzin agar mengganti hayya 'alas shalah saat mengumandangkan adzan Jumat menjadi shollu fi buyutikum. Karena hari itu sedang turun hujan. Ketika dianggap aneh, maka Ibnu Abbas menjelaskan, ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan saya tahu bahwa menghadiri sholat Jumat itu wajib. Kalau mereka mendengar hayya 'alas shalah, maka mereka akan bersusah payah untuk berangkat dalam keadaan hujan melewati jalan-jalan yang licin. Dan saya tidak ingin mereka melewati jalan-jalan yang licin untuk menghadiri Jumat, sholat Jumat. Makanya saya katakan shollu fi buyutikum. Ya, tentunya kalau kita bicara kesempurnaan, ya jelas sholat Jumat di masjid jauh lebih sempurna. Bahkan tidak bisa sholat Jumat di rumah. Yang namanya sholat Jumat itu harus di masjid, berjamaah. Atau di tempat, walaupun dia bukan masjid, tapi di tempat yang itu ada imamnya, ada khotibnya. Itu namanya sholat Jumat. Jelas ini yang paling sempurna. Akan tetapi ada madarat lain, yaitu ancaman terpeleset ketika kaum muslimin ini harus keluar rumah melewati jalanan yang berlumpur. Padahal tidak semua orang yang melewati jalanan berlumpur pasti terpeleset. Tapi ada ancaman itu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sudah menganggap ini sebagai alasan yang syar'i, sudah cukup. Tidak nunggu orang kepleset dulu, baru akhirnya diganti dengan shollu fi buyutikum. Tapi adanya kemungkinan, adanya ancaman tersebut sudah cukup menjadi udzur syar'i. Oleh karena itu, adanya ancaman tertular manakala seseorang itu berdempetan ketika sholat, itu sudah cukup menjadi udzur syar'i untuk tidak merapatkan shaf sampai pandemi ini berakhir. Atau sampai sudah ditemukan vaksin yang terbukti mampu secara mayoritas kasusnya ya, nggak harus semua orang, tapi mayoritas kasus yang tervaksinasi mereka bisa kebal dari penyakit ini. Kalau sudah terbukti ada vaksinnya misalnya, atau ada obat yang bisa mencegah seperti itu, dan dia mengonsumsi obat itu, maka silahkan dirapatkan shafnya. Tapi selagi itu belum ada, maka mengutamakan keselamatan jiwa itu lebih didahulukan daripada mengutamakan kesempurnaan sholat. Toh sholatnya masih sah. Jadi kiasnya kita kepada sholat Jumat yang diganti sholat zuhur itu jauh lebih pas. Karena apa? Kita tidak perlu mengganti sholat di sini. Kita tetap melakukan sholat zuhur, tetap berjamaah, tetap di masjid, hanya saja shafnya kita renggangkan. Sedangkan Ibnu Abbas sudah menganggap turunnya hujan itu sebagai rukhsah untuk tidak Jumatan tapi sholat zuhur di rumah. Artinya kalau itu saja sudah dianggap sebagai rukhsah, padahal kekhawatiran terpleset itu jauh lebih ringan madaratnya daripada kekhawatiran tertular penyakit yang mematikan ini. Walaupun tidak semua mati, tapi ada 20% yang membutuhkan perawatan. Ada 5% yang meninggal dunia. Ini sudah jauh lebih beralasan untuk menjadikan kita menjaga jarak. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz, bagaimana bila dahulu kita pernah melakukan satu nazar untuk tidak bermaksiat? Karena dahulu pada saat proses awal hijrah sangat bersemangat sehingga pernah bernazar seperti itu, namun di dalam perjalanannya masih terjerumus ke dalam maksiat. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Tidak bermaksiat secara umum ya. Ya.
Nah, Ustaz. Mutlak gitu Iya. ya. Tidak bermaksiat itu maksiat apapun yang dia nadarkan, dia tidak akan mau bermaksiat secara umum, maksiat apapun. Begitu. Nah, Ustaz. Anda tidak tahu jawaban pastinya ya. Tapi secara analisa, mungkinkah seseorang bisa mewujudkan hal tersebut? Tidak bermaksiat sama sekali? Mungkin nggak menurut Antum? Tidak mungkin. Hah? Semua Tidak maksiat mungkin, Ustaz. harus dia tinggalkan seluruhnya? Nggak mungkin. Ya, Nabi aja nggak ada jaminan seperti itu loh. Nabi itu maksum bukan berarti tidak mungkin berbuat maksiat. Tetap mungkin, tapi diampuni dosanya oleh Allah. Itu bedanya Nabi dengan kita. Bukan berarti tidak mungkin berbuat maksiat. Inna fatahna laka Nah, fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar dengan kemenangan itu Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Berarti Nabi punya dosa awalnya, tapi diampuni sama Allah. Dosa itu karena maksiat. Tapi bedanya Nabi dengan kita, beliau langsung diampuni. Artinya, apa yang dia nadarkan itu adalah sesuatu yang tidak mampu dia wujudkan. Sedangkan Nabi SAW, la nadra lima la yamliku ibnu Adam. Tidak ada nazar atas sesuatu yang di luar kemampuannya ibnu Adam. Ya di kafaroti saja, kafarah seperti orang yang melanggar sumpah. Ya, kafaratun nadri, kafaratul yamin. Nazar yang nggak mungkin bisa diwujudkan, itu harus dikafaroti dengan puasa 3 hari atau dengan memberi makan fakir miskin sesuai dengan pelanggaran sumpah. Nah, Allahu a'lam. Tapi kalau dia bilang maksiat tertentu masih memungkinkan. Kalau maksiat secara mutlak ini kayak nggak mungkin deh bisa diwujudkan itu. Nah, jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustaz. Afwan izin bertanya, bolehkah menjual barang yang tidak ada di tangan kita karena barang tersebut milik orang lain, tapi orang tersebut sudah mengizinkan? ya kalau sifatnya sudah ada izin, berarti kan dia jatuhnya sebagai wakil orang yang memiliki barang agar menjualkan barangnya. Nah, hukumnya boleh-boleh saja, tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika dia ini ada kesepakatan dengan pemilik barang untuk menjualkan barang milik orang tersebut, maka apakah si pemilik barang menentukan harganya? Misalkan dengan harga 100.000, kamu saya kasih 10.000, seperti itu. Ataukah dia bilang, pokoknya jualkan 100.000, kalau lebih dari itu keuntungan kamu. Ini ada dua kemungkinan di sini. Kalau dia menggunakan kemungkinan yang pertama, maka tidak ada masalah. Ini akadnya menjadi akad ju'alah. Ya, akad yang diperbolehkan. Dan dia mengambil komisinya itu dari si pemilik barang. Dia statusnya sebagai maklar di sini. Tapi kalau yang terjadi adalah akad yang kedua, selebihnya itu milik kamu, maka menurut sebagian ulama itu diperbolehkan. Hanya saja ada yang mempersyaratkan dia memberitahukan komisi dia ini kepada orang yang nanti akan memberinya. Kalau si pemilik barang, pokoknya saya minta ini barang laku harganya 100.000. Kalau kamu bisa jual 90.000 ya kamu harus tombok 10.000. Kalau kamu jual pas 100.000 ya nggak dapat apa-apa. Kalau kamu bisa jualkan 150.000, 50.000 buat kamu. Artinya dalam hal ini ada kemungkinan dia akan menjual dengan harga 100.000. Mungkin juga 100 lebih dari 100.000. Nah, lebihnya ini dia akan minta kepada siapa? Tentunya kepada pembelinya, bukan kepada pemilik barang alias penjual. Betul kan? Nah, hukum asalnya kalau dia tidak jualan barang milik dia, tapi dia jualan jasa, jasa mencarikan barang, jasa mempertemukan antara pembeli dengan penjual,
maka ini harus dipisahkan dari harga. Karena yang dia jual itu jasa, bukan barang. Harusnya dia sampaikan kepada si calon pembeli, Pak, barang ini harganya sekian, Pak. Saya tidak naikkan sama sekali. Saya minta komisi dari Bapak 10.000, 20.000, 30.000, terserah berapa. Nah, ini kalau akadnya dia sudah diizinkan, tapi dia sendiri tidak membeli barang itu terlebih dahulu sebelum menjualnya. Jadi silahkan pilih mau pakai komisi yang sudah dipatok oleh pemilik barang ataukah disuruh mencari keuntungan sendiri, tapi dia harus beritahukan kepada calon pembelinya. Saya jual jasa saya sekian. Nah, kalau ingin keuntungan tidak diketahui, ya belilah barang itu. Bisa dibeli dengan syarat, kalau dia mau misalnya ya, saya kasih solusi ketiga nih. Kalau memang penjual barangnya itu sudah kenal baik dengan kita, bilang aja, Akhi, Ana beli barang antum, tapi Ana minta syarat. Kalau dalam 3 hari Ana tidak bisa jual, Ana kembalikan lagi. Mafhumnya, kalau dalam 3 hari Ana bisa jual, ya berarti tidak akan Ana kembalikan. Jual belinya di ACC. Tapi kalau 3 hari Ana kesulitan menjual, maka Ana akan kembalikan. Kalau dia mau, maka ini menjadi solusi bagi antum. Antum beli dulu, antum cari-cari. 3 hari atau tergantung kesepakatan. Mau seminggu atau sebulan. Ya. Pokoknya antum ada syarat di sini. Ketika antum tidak mampu menjual dan waktunya belum selesai, maka akad adanya syarat itu menjadikan antum bisa kembalikan. Tapi kalau antum tidak bisa menjual dan waktunya lewat, itu risiko antum. Antum nggak bisa kembalikan karena sudah lewat batas waktunya. Nah, Jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, semoga Allah menjaga dan memberikan keberkahan kepada Ustadz dan asatidz lainnya. Izin bertanya Ustadz, benarkah ada riwayat yang mengatakan Abi Hurairah sebelum tidur malam mengambil tali yang ia jadikan 2000 simpul. Setelah itu baru ia tidur setelah membaca Subhanallah dengan 2000 simpul-simpul. Dan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis Syiar Syiar A'lam Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi bahwa Abdurrahman bin Auf kalau beliau masuk rumah, beliau membaca ayat kursi di 4 sudut. Kemudian benarkah ada fatwa tabi'in Imam Atha bahwa orang yang meninggal dunia maka dia diuji di kuburnya selama 7-40 hari, maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa? Ada 3 pertanyaan sekaligus ya. Yes. Yang pertama tentang Abu Hurairah membaca tasbih ya sampai 2000 kali. Nah, yang dengan simpul mengambil tali yang ia jadikan. Iya. Anak tidak pernah mendengar riwayat tersebut, dan kalau dugaan Ana tidak benar itu riwayatnya. Yang kedua tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ini perlu dicek dulu dari mana beliau menukil, karena tidak mungkin Imam Az-Zahabi langsung cerita begitu saja tidak menyebutkan referensinya. Dan kitab Syiar A'lamin Nubala itu bukan kitab yang semua isinya benar. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Kitab Syiar A'lamin Nubala, kitab Tarikhul Islam, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab-kitab yang isinya biografi orang-orang soleh, itu bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim. Bukan kitab-kitab yang memang disusun oleh penulisnya setelah hadis-hadisnya disaring semua, bukan. Imam Az-Zahabi dan yang lain-lainnya ketika menukil sebuah riwayat tentang orang yang sedang dijelaskan biografinya, beliau pasti mengutip Abu Ma'syar bilang begini, Al-Waqidi bilang begini, Ibnu Ishaq bilang begini, Fulan bilang begini.
Nah, artinya kita suruh menyelidiki. Oh, ini riwayatnya fulan. Bagaimana derajatnya? Ya silahkan cek. Gitu. Seandainya itu valid, maka itu adalah boleh jadi ijtihadnya sahabat Nabi. Seandainya loh ya. Seandainya itu valid, itu adalah ijtihad sahabat Nabi. Apakah secara tinjauan hukum itu menjadi dalil bagi kita untuk mengamalkan perbuatan tersebut? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbuatan sahabat itu dalil atau bukan? Ada perincian-perinciannya, ada yang bilang bukan dalil, ada yang bilang dalil kalau begini, kalau begitu. Kalau tidak ada indikasi itu hasil ijtihad, tidak mungkin dia beristihad seperti itu, maka berarti ada sangkut pautnya dengan hadis Nabi. Cuma dia tidak sebutkan kalau dia mendengar Nabi atau melihat Nabi begitu. Nah, ini namanya marfu' hukman. Tapi kalau ada kemungkinan itu ijtihad dia, yang nggak bisa menjadi dalil dengan sendirinya. Ala kulli hal, Ana belum sempat mengecek riwayatnya, dan kalaupun itu benar, maka tidak serta-merta kita bisa katakan disunnahkan melakukan hal tersebut. Karena perbuatannya Abdurrahman ibn Auf. Ya. Sebab perbuatan seseorang itu sangat mungkin hasil ijtihad. Lain halnya dengan kalau dia mengatakan sesuatu. Dianjurkan. Misalnya dia bilang gitu ya, kami disuruh melakukan begitu. Dia nggak sebut siapa yang nyuruh. Karena itu dijatuhi sebagai sesuatu yang sumbernya dari Nabi. Atau dia menceritakan barang siapa masuk rumahnya membaca ayat kursi di 4 sudut, maka dia akan mendapatkan fadilah begini, 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 begini di jannah. Atau hari kiamat. Ini semua sesuatu yang di luar medan ijtihad. Karena pahala akhirat itu ghaib. Perkara-perkara ghaib nggak bisa diijtihadkan. Maka walaupun yang itu Abdurrahman bin Auf atau sahabat Nabi, maka dia dihukumi seakan-akan itu dari Nabi. Tapi kalau sifatnya hanya perbuatan, jadi menceritakan perbuatannya fulan dari sahabat Nabi, maka ini tidak bisa langsung dikatakan ini pasti dari Nabi. Belum tentu. Mungkin ijtihadnya beliau. Sehingga tidak lantas begitu saja menjadi dalil untuk diamalkan. Wallahu a'lam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan kepada jamaah dimohon untuk mematikan audionya agar selama kajian dapat berjalan kondusif. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustadz, mohon penjelasan terkait larangan memkuku rambut atau kumis bagi yang ingin berkurban 10 hari sebelum Idul Id. Penjelasannya bagaimana Ustadz? Lalu pertanyaan kedua, jika seorang anak yang sudah berkeluarga berniat berkurban, namun diniatkan untuk ayah dengan harapan 1 ekor kambing cukup untuk mewakili keluarga besar ayahnya, yang dimaksud adalah mewakili orang tua dan anak-anak dari ayahnya, apakah diperbolehkan? Mengingat hadisnya kurban 1 ekor kambing cukup untuk satu keluarga, dan apakah niat yang dimaksud ini diperbolehkan? Jazakallahu khairan. nah, yang pertama, maksud dari larangan itu memang ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah larangannya khusus untuk mengharamkan ataukah memakruhkan? Jumhur menganggap itu hanya makruh saja, bukan haram. Dia potong jenggot, potong kumis. Potong jenggot nggak boleh ya, potong kumis, potong kuku, potong rambut, mengambil sebagian dari kulitnya, seperti ada luka yang mengering atau ada kulit-kulit yang ngapal gitu ya, sudah tebal. Walhasil ketombe, itu semua bagian dari kulit. Itu juga dilarang. Nah, dilarangnya ini haram atau makruh? Ada khilaf. Madhab Hambali haram, nggak boleh. Jumhur makruh saja. Yang lebih rojih insya Allah yang zahir hadisnya adalah nggak boleh memang. Tapi ini nggak boleh hanya bagi yang berkurban. Itu yang beli kambing, yang
kambingnya milik siapa, yang beli fulan, dia yang akan kurban, ya dia saja yang terlarang. Istrinya, anaknya nggak ada masalah. Kecuali kalau anaknya juga akan kurban juga secara independen, maka anaknya juga harus, menurut pendapat yang kayak saya anggap project ya, harus menghindari itu. Sampai kapan? Mulai kapan? Sejak dia punya niat kurban. Kalau punya niat kurbannya ini sudah ada sebelum masuknya bulan Dzulhijjah, maka dia hanya mulai pantang begitu masuk bulan Dzulhijjah. Sebelum masuk bulan Dzulhijjah dia tidak perlu pantang, ya, nggak perlu menghindari potong rambut, potong kuku, mengambil kulitnya, nggak perlu. Dia baru mulai pantang begitu masuk malam 1 Dzulhijjah. Tapi kalau niatnya ini baru muncul setelah tanggal 1, dia nggak merasa ada duit untuk kurban, tiba-tiba dapat rezeki tanggal 9 malam, ya, atau tanggal 9 Dzulhijjah dapat rezeki. Langsung dia niat, saya mau beli kambing, kalau gitu saya mau kurban. Ya sejak dia niat itu, baru dia pantang. Sebelum-sebelumnya ketika belum ada niat, tidak terkena aturan ini. Karena Nabi SAW mengatakan, Man kana lahu dhibhun yadhbahu, fa'idha ahalla alaihi hilalu dhil hijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi, wala min adfarihi, wala min basyaratihi, syai'an hatta yudahi. Hadis Ummu Salamah, siapa yang punya binatang yang akan dia sembelih, maka kalau sudah masuk hilal Dzulhijjah, ya, tanggal 1, maka jangan dia ambil kuku, rambut, dan kulitnya sampai dia selesai menyembelih. Kalau dia menyembelih langsung, kalau dia wakilkan, ya sampai disembelih oleh orang yang dia wakilkan. Telepon dulu, tanggal 10 nih, telepon dulu, udah disembelih belum? Oh belum, nanti dulu. Sampai disembelih, baru dia boleh potong kuku, potong rambut, dan seterusnya. Pertanyaan yang kedua tentang mengikut sertakan orang tua yang sudah mati dalam pahala kurban. Kalau diikut sertakan tapi tidak dengan kambing sendiri, ya, artinya seseorang sudah berkurban untuk dirinya, untuk keluarganya. Terus dia beli kambing seekor, khusus diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Ini saya tidak tahu dalilnya. Sebaiknya jangan begitu, tapi niatkan untuk diri Anda dan untuk orang tua Anda yang sudah meninggal. Jadi tidak berdiri sendiri. Orang yang sudah mati itu tidak berdiri sendiri dikurbani, tapi dia diikut sertakan dalam pahala kurban. Karena Nabi SAW mengatakan, Allahumma hadha anni wa amman lam yudahi min ummati. Beliau berkurban dengan 2 ekor. Yang satu untuk beliau dan istri-istrinya. Yang satu lagi untuk beliau dan umatnya yang tidak kurban. Umat beliau itu ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, ada yang belum lahir. Semuanya adalah umatnya Rasulullah SAW. Sehingga ini menjadi dalil bolehnya orang yang sudah meninggal itu diikut sertakan dalam pahala. Tapi bukan berdiri sendiri. Ya, misalnya nih, Allahumma hadza an. Ya Allah, ini untuk bapakku yang sudah meninggal. Tanpa mengatakan, ya Allah, ini untukku. Enggak, harusnya Allah ini untukku dan untuk bapakku yang sudah meninggal, ibuku, kakekku, dan seterusnya. Itu yang sunnahnya seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Untuk selanjutnya karena kan beberapa daerah sudah azan, dilanjut nanti Baik. jam 19:10 waktu Indonesia Barat, jam 7:10 malam nanti dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Masih ada banyak pertanyaannya? Masih ya ada banyak Ustaz. Ada banyak. Baik. Nah, Tidak apa-apa, kita break dulu, kita sholat. Nanti kita lanjut lagi jam 7:10 ya. nah insyaallah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مرقوم ويل
المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما Bismillahirrahmanirrahim. Diberitahukan kepada jamaah, insya Allah selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang kedua. Silahkan tafadhol kepada jamaah yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya melalui fitur chat atau dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui fitur raise hand. Jazakumullah khairan. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga serta diistiqomahkan dalam kebaikan, ketaatan, dan dakwah selalu. Izin bertanya amin. kembali, Ustadz. Iya. Bagaimana menyikapi ketika mempelajari dalil-dalil tentang asma dan sifat Allah, namun kemudian tiba-tiba terlintas dalam pikiran musyabihah dalam diri? Adakah doa khusus untuk berlindung darinya? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakumullah khairan. Oh iya, Kom. Kalau doa khusus, Allahu a'lam, mana nggak tahu ya. Mungkin doa-doa minta perlindungan dari was-was aja, atau dari godaan syaitan, karena itu bagian dari was-wasnya syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW pernah bersabda tentang orang yang dibisikin oleh syaitan, ya'tis syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Ada kalanya seseorang akan didatangi oleh syaitan, kemudian terbesit di hatinya pertanyaan-pertanyaan, siapa yang menciptakan ini? Dia jawab, Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Ini siapa? Allah. Sampai akhirnya tanya, man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Kalau sampai muncul bisikan seperti itu, maka hendaknya dia stop dan katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Mungkin bisa kita ambil faedah dari hadis ini, kita disuruh menghentikan mungkin istighfar atau minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Jadi jangan dilanjutkan. Minta perlindungan dari syaitan atas was-wasnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi barangkali itu bisa dibacakan. Allahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, hendak bertanya Ustadz, apakah berlaku takfir muayyan pada status orang yang tidak mengimani hari akhir dan yang bersangkutan tidak melakukan sholat serta kewajiban agama lainnya, namun pada KTP mengaku Islam? Syukron, Ustadz. Ya, yang masuk Islam KTP-nya aja berarti. Rukun imannya belum genep dia. Iman kepada hari akhir itu bagian yang tidak terpisahkan dari rukun iman. Kalau dia mengatakan saya tidak percaya, kafir. Mau bagaimana lagi? Ini nggak ada tawar-menawar di sini. Kejahilan yang tidak bisa ditoleransi. Hari gini di tengah-tengah kaum muslimin ngakunya muslim, tapi nggak percaya hari akhir, nggak percaya hari kiamat, nggak percaya akhirat, nggak bisa diterima pengakuan Islamnya dia. Kecuali dia datang dari pelosok pedalaman hutan sana, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, itu kejahilan yang tidak termaafkan. Karena asal min usuliddin al-iman bil yaumil akhir. Nggak sholat juga, nggak pernah sholat, alal qaulir rajih, kafir. Nah. Jazakallah khairan, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dimanapun Ustadz berada. Mohon penjelasannya Ustadz seputar hukum mengambil upah atau gaji dari mengajarkan Al-Quran. Jazakallah khairan. Oh iya, boleh. Asalkan ada sesuatu yang bermanfaat yang diajarkan, mengajarkan Al-Quran dalam makna misalnya mengajarkan
cara baca Al-Quran yang baik. Nah, itu kan manfaat. Yang dia jual manfaatnya, bukan ayat-ayatnya, tapi manfaatnya. Mengajarkan tafsir Al-Quran, ya, mengajarkan cara menulis Al-Quran, itu manfaat semua. Boleh, nggak ada masalah. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitab Allah. Membacakan Al-Quran dalam rangka ruqyah, boleh. Itu manfaat juga. Ya. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustadz, bagaimana memahami takdir yang harus diterima atau takdir yang bisa diubah? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kalau yang dimaksud dengan takdir yang sesuatu yang sudah lampau nggak bisa kita rubah. Kita nggak bisa merubah sesuatu yang sudah terjadi. Mau dirubah bagaimana? Sudah terjadi. Tapi kalau takdir yang akan datang kan kita nggak tahu. Ya, jadi harus dijelaskan maksudnya bagaimana pertanyaan ini. Saya nggak paham itu. Apa yang mau kita rubah kalau itu kita nggak tahu? Apa yang mau kita rubah? Yang bisa, yang benar itu kita mengusahakan, kita mengupayakan sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada takdir yang baik. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun hasil akhirnya bagaimana, kan kita belum mencapai hasil akhir. Nah, ada perubahan takdir itu ada, cuman kita nggak tahu gitu loh. Itu berubah apa tidak, kita nggak tahu. Nah, Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon nasihatnya bagi kami para tenaga medis atau tenaga kesehatan di tengah pandemi, karena banyak sekali masyarakat yang termakan fitnah hoax yang menyudutkan dan mengkambing hitamkan kami para dokter, perawat, dan pegawai rumah sakit. Lalu pertanyaan kedua, sholat diumumkan menjadi zona hitam. Bagaimana hukum sholat 5 waktu dan Jumatan di masjid? Jazakallahu khairan. Taib, Ana akan mulai dari yang kedua dulu karena ini sebenarnya sudah sering kami fatwakan ya di Dewan Fatwa secara kelembagaan maupun secara pribadi, personal. Intinya uzur tidak sholat di masjid, uzur tidak sholat Jumat, apalagi uzur tidak kajian offline, itu semua ilahnya satu, yaitu pandemi. Karena karakteristik pandemi ini adalah mudah menular apabila ada social gathering, kumpul-kumpul. Entah kumpul-kumpulnya untuk sholat, untuk apapun. Virus ini nggak punya agama ya, Ri. Virus ini nggak fanatik dengan kelompok tertentu, nggak. Dia nggak akan bisa bedakan ini orang kumpulnya untuk sholat, ini orang kumpulnya untuk di pasar, ini orang kumpulnya cuma kongko-kongko. Ya pokoknya kumpul-kumpul itu sebab. Allah menjadikan kumpul-kumpul sebagai sebab tertularnya orang dengan virus ini. Sehingga selagi virus ini belum selesai, ya berarti alasan untuk menghindari itu masih ada. Berarti hukumnya juga masih berlaku. Gitu aja. Jangan harus menunggu zona hitam. Kemarin-kemarin pun antum nggak ke masjid juga nggak ada masalah. Dapat uzur. Gitu loh. Karena memang Solo tidak pernah bersih 100% dari corona. Siapa yang bisa memastikan? Tidak muncul penularan. Kita nggak lockdown. Kita nggak mengisolasi. Kita tidak masif melakukan pengetesan sehingga kita tahu ini orang positif. Dia berkeliaran. Karantina dong. Kan nggak terjadi itu. Ya karena apa? Karena nggak ada duitnya. Itu perlu duit untuk bisa begitu. Nggak ada duit untuk begitu. Ya bagaimana langkah kita? Ya kita mencegah saja. Kita berusaha agar penularan ini, kalaupun tetap terjadi, tidak melejit sedemikian drastis, karena berdasarkan pengalaman bangsa-bangsa yang lain, dan kita ini manusia juga, mereka juga manusia, kita harus belajar dari pengalaman bangsa lain, ketika melejitnya ini di luar kontrol, maka itu yang jadi masalah. Rumah sakit akan penuh, kelabakan, tim medis akan kepayahan, akhirnya mereka pun jatuh berguguran, dan itu fakta, itu tidak mengada-ada, itu fakta.
Ya, mau nggak percaya bagaimana, mau dibilang teori konspirasi bagaimana, justru yang menyuarakan ini sebagai konspirasi itulah yang sedang melakukan konspirasi. Allahu a'lam. Yang jelas, itu tidak ada masalah. Kemarin-kemarin pun juga tidak ada masalah, apalagi sekarang makin jelas udurnya. Ya. Adapun tentang nasihat bagi tim medis, ya antum sabar ya akhi, ya ukhti, para dokter, para perawat. Ini bagian dari ujian. Ya sebagaimana kita yang bergerak di dunia yang lain, di dunia dakwah, kita juga harus bersabar. Tidak ada orang yang lebih berat tugasnya, yang lebih mulia profesinya daripada Rasulullah SAW. Itu juga tidak menghalangi beliau untuk mendapatkan hujatan, mendapatkan tuduhan, mendapatkan cacian. Sudah sunatullah. Apalagi yang kita tidak bersinggungan langsung dengan masalah memperbaiki akidah. Memperbaiki akidah itu paling besar risikonya. Karena akan banyak sekali orang yang terganggu kenyamanannya, terganggu kebiasaannya, dan lain-lain. Jadi antum harus sabar, antum berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah makin banyak yang menggunjing antum, menghujat antum, makin banyak pula celengan pahala antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk membersihkan tuduhan-tuduhan tersebut sebisa kita. Ya, seorang mukmin tidak dianjurkan untuk membiarkan dirinya menjadi sasaran tuduhan. Tidak. Kita bisa mengambil pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika dituduh oleh istrinya penguasa Mesir. Ya. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi. Ketika dituduh, kira-kira apa ini? Balasan hukuman bagi orang yang akan berbuat jahat kepada istrimu. Kan pantasnya dia itu dihukum hukuman berat, di penjara. Kata Nabi Yusuf, justru dia yang berusaha menggodaku agar mau melayaninya. Jadi di sini ada anjuran ayat ini agar seseorang berusaha menepis tuduhan tersebut. Ya, sebisanya saja, tidak perlu berpanjang-panjang berbantah-bantahan. Mereka belum tentu mau akan menerima. Tapi jelaskan, kalau mereka masih terus-menerus seperti itu menghujat, ya sudah biarkan, doakan, mudah-mudahan Allah kasih mereka hidayah. Ya, insya Allah pengorbanan antum tidak akan sia-sia. Kami sudah menulis nasihat bagi tim medis di laman resminya Dewan Fatwa, bisa dicari lagi. Itu adalah fatwa kedua tentang COVID ini yang kami rilis, nasihat, beberapa nasihat, kalau nggak salah begitu ya judulnya ya, bagi tim medis. Fatwanya nomor 27. Ya, fatwa nomor 27, silakan di browsing, dibaca lagi, insya Allah itu bisa mewakili. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz, kakek Ana meninggal di tahun ini, kemudian meninggalkan 3 anaknya dan 1 orang istri. Apa hukum tidak membagi warisan karena telah saling ridho? Dan apakah boleh menggunakan baju peninggalan kakek dan barang yang lain seperti sepeda dan lain-lain? Jazakallahu khairan Ustadz. Ini orangnya bisa ditanya nggak? Yang penanya ini bisa ditanya nggak? Bentar, Ana coba di anu aja, via audio aja, jadi lebih. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhi, maksudnya sudah saling ridho itu gimana? Jadi terus milik siapa hartanya? Jadi memang karena masih mengadakan yang seperti itu Ustaz, perayaan-perayaan seperti itu, jadi dana peninggalannya itu masih dipakai untuk seperti itu, jadi tidak tersisa apapun kecuali rumah dan motor saja Ustaz. Namun anak-anaknya uang tunainya dipakai untuk 7 harian, ya seperti itu Ustaz. Gitu ya. Iya, karena itu atas wewenang siapa dipakai, itu kan bukan miliknya mayit, itu kan miliknya ahli waris. Itu wewenang istrinya Ustaz. Nenek Itu nggak benar, nggak benar secara syar'i, nggak diperbolehkan.
Artinya itu bukan haknya nenek semuanya. Nenek hanya berhak mendapatkan sesuai jatahnya dia. Kalau jatah dia mau dipakai untuk itu, ya itu urusan dia. Tapi jatah sekarang kakek sama nenek yang meninggal ya. Kayak apa? Yang Kakek meninggalkan Iya. istri, yaitu nenek antum. Terus siapa lagi? Iya. Terus Ibu Ana, terus bule sama Om, Ustaz. Nah, berarti jatahnya si nenek antum itu hanya 1/8. Ya, sisanya adalah milik ibu antum, bule antum, sama om antum. Hanya 1/8 yang berhak digunakan oleh nenek antum untuk apa yang dia mau. Ya. Adapun milik yang lain itu harus dimintakan keikhlasan, dan itu bukan keharusan. Orang untuk mengikhlaskan itu bukan keharusan. Kalau dia perlu duitnya, berhak dia untuk minta dan tidak boleh dihalang-halangi. Itu yang pertama. Jadi masalah adat kebiasaan itu tidak boleh merubah hukum syar'i dan tidak akan menjadikan yang haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram. Karena sudah ada aturan di sini. Jadi adat itu boleh kalau tidak ada aturan. Tapi kalau ada aturan, ya aturan yang berlaku, bukan adat. Kecuali kalau antum semua ikhlas, ya sudah nggak apa-apa, buat perayaan-perayaan bid'ah nggak apa-apa, ya terserah. Ya. Nah, yang lain-lain, rumah dan lain-lain itu juga haknya ahli waris, masing-masing sesuai dengan jatah warisnya. Jadi untuk nenek itu hanya dapat 1/8 karena dia punya anak-anak. Sisanya dibagi-bagi sesuai dengan jatahnya. Yang laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi om antum dapat 2 bagian, sisanya dapat sebagian-sebagian. Jadi dibagi 4 nanti. Misalnya nilai rumahnya itu 100 juta, misal ya. Maka nenek antum mendapatkan 12,5 juta, sisanya itu 87,5 dibagi 4. Yang laki dapat setengah, seperempatnya untuk masing-masing. Paham ya? Paham, Ustaz. Nah, Namun kalau udah terlanjur seperti ini, kalau memang bersikeras istri dan ibu dan om sama bule nggak mau membagi, Ustaz, karena takut ricuh, karena memang nenek itu nggak punya penghasilan sama sekali, Ustaz. Dulu mengandalkan kakek aja. Jadi sekarang hidupnya memang susah begitu, Ustaz. Kalau memang terpaksa untuk tidak dibagi karena memang saling ridho, bagaimana, Ustaz? yang nggak dibagi uangnya saja atau semuanya? Nggak bisa, nggak dibagi. Terus milik siapa Semuanya, itu? Ustaz. Itu milik siapa sekarang? Kalau nggak dibagi itu milik siapa? Siapa yang punya, saya tanya? Yang punya siapa itu? Kalau kondisi sekarang itu ya rumahnya itu oleh nenek sama om. Maksud nggak dibagi itu apa? Nggak dijual, nggak dibagi-bagikan uang hasil penjualannya, atau ini tetap miliknya yang sudah mati? Nggak mungkin. Sudah mati kok, tetap memiliki, nggak mungkin. Atau kalau maksudnya nggak dibagi itu nggak dijual, ya nggak ada masalah, nggak dijual. Tapi masing-masing punya hak di situ gitu loh. Kalau haknya ini mau dirampas secara paksa, itu aturan siapa? Bukan aturan Islam itu. Jahiliyah itu. Masalah nggak setuju itu tidak akan merubah aturan gitu loh. Kalau nenek antum misalnya ya tidak setuju, atau om antum nggak setuju, mereka dosa. Karena mereka menolak hukum Allah di sini. Kalau seandainya antum misalnya atau ibu antum yang terpaksa ngalah, maka ibu antum statusnya terzolimi oleh mereka. Kalau ibu antum memaafkan, ya dia akan mendapatkan pahala besar. Tapi kalau dia tidak memaafkan, dia masih memiliki hak yang dia bisa tuntut nanti di akhirat. Paham ya? Paham, Ustaz. Jadi saya tidak katakan antum harus paksa, harus perjuangkan, harus bentrok, tidak. Tapi aturannya tetap seperti itu. Kalau mereka tidak mau ikut aturan, mereka berbuat zalim di sini. Siapapun yang tidak mau diatur dengan hukum Allah, itu kezaliman besar. Bahkan bisa, waliyadzubillah, bisa sampai ke tingkat kufur. Saya tidak katakan mereka kafir, tidak, cuman bisa mengantarkan pada kekufuran. Jadi siapa-siapa yang tidak mau terikat dengan aturan bagi waris, maka dia akan menanggung dosa. Dosa menzalimi orang lain. Karena pasti akan ada pihak yang dirugikan.
dia akan mengambil sesuatu yang bukan haknya dia, atau mengambil lebih banyak dari yang dia miliki, atau menahan haknya orang lain. Hati-hati. Nanti mengingatkan saja, kalau nggak mau tahu ya sudah, tawakal, mau bagaimana lagi. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Baik. Naam, diberitahukan kepada jamaah sekali lagi bagi yang memiliki pertanyaan, tafadhol dapat menuliskan pertanyaannya pada fitur chat atau dapat memanfaatkan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Jazakumullah khairan. Untuk saat ini belum ada pertanyaan masuk, Ustadz. Kalau gitu kita bahas saja lanjutan kajiannya bagaimana kalau kita bahas kitab Kasyfus Syubuhat. Ada terjemahannya nggak? Anak kurang tahu tuh. Kasyfus Syubhat ada, Ustadz. Ada ya. Nah, Antum carikan yang kredibel ya, terjemahan yang bagus, yang ya kalau ada beberapa opsi ya coba nanti antum diskusikan dengan Ana, terjemahan versi 1, versi 2, versi 3 mana yang paling bagus, nanti kita jadikan sebagai acuan. Insya Allah lanjutan kajian rutinnya mengacu ke kitab Kasyfus Syubuhat. Insya Allah. Nah, ini karena belum ada pertanyaan masuk lagi, kajiannya ditutup. Baik. Ustaz. Baik, kalau gitu kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Barik fiik. Naam kepada jamaah, insya Allah untuk kajian berikutnya akan dilanjutkan pembahasan tentang kitab Kasyfus Syubhat. Insya Allah untuk broadcast dan referensi kitab akan kami share melalui broadcast melalui grup FSI Tunas Ilmu. Dan untuk selanjutnya insya Allah sistemnya masih sama seperti kajian pada Murojaah Kitabut Tauhid. Jadi kepada jamaah kajian dimohon untuk mematikan record audio dan video, dan kepada jamaah yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar atau dapat memanfaatkan fitur raise hand. Jazakumullah khairan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.